Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya memasuki kajian, dimohon kepada para ibu-ibu yang ada di depan untuk lebih merapat lagi ke arah hijab agar saudari-saudarinya bisa mendapatkan paling tidak sedikit tempat untuk bisa menuntut ilmu di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian tentunya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Hari ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita berharap ini tanda atau isyarat dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita mendapatkan kebaikan dan menginginkan kita untuk kemudian mendapatkan curahan rahmat dan juga naungan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan yang dirasakan atau yang kita rasakan di pagi hari ini adalah kenikmatan yang didamba-dambakan oleh mereka-mereka yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan. Mereka-mereka yang telah Allah putuskan hubungannya dengan dunia dengan datangnya ajal mereka. Mungkin saat ini sebagian dari kita menganggap ini biasa saja sudah. Ini aktivitas rutin. Betul? Apalagi ini hari libur, Masya Allah. Ya, dimana hari libur itu teramat sangat berharga bagi siapa? Hah? Bagi pegawai. Terus bagi siapa lagi? Bagi karyawan, bagi anak sekolah. Terus bagi siapa lagi? Bisnismen, pengusaha, Masya Allah. Dengan kata lain, saya bantu lebih sederhanakan lagi. Liburan itu atau hari libur itu teramat sangat berharga bagi mereka-mereka yang sibuk dengan dunia. Itu berharga. Tapi tidak sama halnya dengan orang-orang yang memang dari awal kehidupannya dia hanya punya satu tujuan, yaitu akhirat. Karena bagi orang-orang yang ngejar akhirat gak ada kata libur. Kayak antum gini kan gak ada kata libur. Ini kan liburan, ngapain datang ke sini? Liburan, ngapain datang? Karena memang tidak ada libur di dalam ketaatan kepada Allah. Gak ada libur dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu firman-Nya di dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datangnya al-yaqin, yakni al-maut, sampai datangnya kematian. Karena kalau kita lihat satu-satunya perkara yang paling meyakinkan kedatangannya itu cuma mati. Betul? Betul nggak jemaah? Rizki semua tetap betul, tapi yang paling meyakinkan datangnya cuma satu, kematian. Mau menghindar ke gunung, mau menghindar ke laut, mau memperlambat penuaan dini dengan menggunakan segala macam obat, mati pasti menghampiri dirinya. Bahkan kata Rasul, innal mauta, sesungguhnya kematian, ya yabhathu an sahibihi, mencari targetnya, atau yatlubu ahadukum atau ahadakum, dia mencari salah seorang dari kalian, kama yatlubukum rizqukum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana rezeki kalian mencari kalian. Ya, betul jemaah. Jemaah, yang nyari itu bukan antum rezeki itu, tapi antum dicari sama rezeki antum. Jadi ketika antum cari kemudian dia datang, itu karena dia yang cari antum. Kebalikannya, karena rezeki itu sudah tetap. Ngapain sibuk-sibuknya? Oh, ini jangan salah paham kalimat saya. Nanti pensiun semua. Ya udah, nggak usah kata Ustaz, nggak usah dicari, bukan gitu maksudnya. Ya, tapi ngapain menghabiskan hidup, bahkan menghancurkan jiwa dan hati demi mencari rizki dunia? Ya, ini wajah-wajah yang hadir ini wajah-wajah capek semuanya, capek. Karena libur hari ini kan, 3 hari sebelumnya kerja, capek. Tapi kemudian memilih untuk tidak mengindahkan rasa letih itu demi apa? Demi menyempurnakan perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, perhatikan jemaah rahmatullah, dalam kitabnya Al-Fawaid beliau mengatakan, ahibati fillah, beliau mengatakan bahwa setiap orang yang beriman itu dia akan sadar bahwa hidupnya adalah perjalanan safar. Jadi antum ini sedang safar atau tidak? Nah, sedang safar. Ada jedanya tidak nih? Safar ini ada berhentinya atau tidak? Tidak. Ini safarnya terus sampai antum menjumpai kematian. Jadi ini perjalanan yang harusnya terus dilakukan, jangan berhenti. Kalau safar dari Bandung ke Jakarta berhenti, betul? Kenapa berhenti? Oh, sarapan dulu, perut kosong, takut masuk angin, terus apa lagi? Minum air ke kamar mandi maksudnya. Ada hajat tertentu dan seterusnya. Kalaulah harus berhenti, maka pemberhentian atau perhentian itu tidak boleh terlalu lama, kan gitu kalau dalam safar. Betul tidak? Betul tidak jemaah? Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang masyhur sekali, antum pasti pernah dengar, bahwa permisalanku, kata Nabi, dengan dunia karojulin istadalla tahta syajarah thumma tarakaha. Permisalan diriku dengan dunia itu seperti seseorang yang bernaung di bawah pohon di dalam perjalanannya, berhenti sejenak. Dia nggak nginep di situ, dia nggak jam-jaman di situ, tidak, cuma sekedar melepaskan apa? Letih
dan kemudian melindungi dirinya dari panas yang mungkin dia rasakan. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan. Kata Imam Ibnu Qayyim, an-nasu mundu khuliqu lam yazaluna musafirin. Manusia itu semenjak diciptakan sama Allah, mereka tetap berada di dalam perjalanan safar mereka. Mereka semua itu musafir. Musafir semuanya. Kita semua ini musafirin. Walaysa lahum haddun min rihalihim illa fil jannati awin nar. Dan yang akan menjadi batas terakhir mereka, batas terakhir perjalanan mereka itu dua tempat, kata Imam Ibnu Qayyim. Dan kita sudah mengenal dua tempat itu. Semua dari kita. Di kepalanya, di lidahnya, di hatinya, semua tahu dua perkara ini. Tapi kemudian tidak semua musafir di dunia ini kemudian memilih tempat terakhir yang benar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walaysa lahum haddun fi rihalihim aw an rihalihim illa fil jannati awin nar. Batas terakhir perjalanan mereka imma jannah, imma neraka. Ini perjalanan yang akan berakhir. Tapi banyak di antara kita yang berpikir bahwa perjalanan ini tidak akan pernah berakhir, atau masih lama berakhirnya. Ya, kita tahu dari mana jemaah? Kita tahu dari mana bahwa seseorang itu kemudian masih nganggap lama, nanti. Dari mana kita bisa tahu bahwa seseorang itu kemudian menganggap akhir perjalanannya masih jauh? Dari mana jemaah? Dari mana? Dia mengukur umurnya masih jauh ke batas akhir. Saya mau tanya, batas akhir itu kapan? Hah? Batas akhirnya berapa yang disebutkan sama Nabi? A'maru ummati. Nabi sudah ngasih range-nya, kisarannya 60, 70. Dan sedikit kata Nabi yang lebih dari 70. Ana mau tanya, antum umur berapa? 17 tahun. La ilaha illallah. Berasa tua kalau begini. Masya Allah, Masya Allah. Ya, 17 tahun. Kira-kira sampai kapan antum hidup di dunia? Jawab. Gak tahu, wallahu a'lam. Kalau Anda nanya mau sampai kapan, pengen sampai kapan? Bingung ditanya mau sampai kapan. Sampai kapan? Sok jawab. Sampai kapan? Satu aja kasih jawaban aja. Sampai 60. Kenapa nggak 63? Atau 70? Mau panjang umur nggak? Bingung jawab. Kalau mereka yang sudah sampai kepada usia 60, 70 sekalipun pengen ditambah umurnya jauh lebih panjang. Betul Pak? Pak? Ya, insya Allah. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, umur itu cuma angka yang membatasi perjalanan safar mereka. Bagi mereka yang penting, mau lama mau sebentar, mereka sampai ke tujuan. Mau dari Bekasi ke Bandung pakai mobil 3 jam atau naik apa? Yang penting apa? Sampai. Sama-sama ke tujuan, itu kan yang penting. Dan hanya orang-orang beriman yang menyadari perkara ini. Kalau Anda tanya sekarang jemaah, capek gak? Perjalanan safar ini capek atau tidak? Kenapa capek? Kan tinggal dijawab jemaah, kenapa capek? Antum ijma tadi bilang capek. Banyak rintangan di jalan, terus panas, apalagi Bekasi. Terus
Masalah hidup yang bertubi-tubi yang tidak kunjung selesai. Terus apa lagi? Hah? Biaya yang tidak pernah berhenti. Kewajiban menafkahi anak istri. Terus ibadah. Terus ada orang yang betah di dunia itu aneh. Mukanya pucat semua begini, jamaah habis kerja, kemarin baru pulang dari luar kota. Betul tidak? Baru selesai dinas. Tadi malam pulangan jam 10 Ustaz sampai rumah. Baru sampai rumah, macet. Betul nggak jemaah? Tapi anehnya ingin berlama-lama tinggal di dunia. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang sama, Al-Aqil, manusia yang berakal itu, ya'lamu anna as-safar mabniyun 'alal masyaqqati wa rukubil akhtar. Perhatikan aja. Dan inilah keadaan kita sama dalam perjalanan kita di dunia. Orang yang berakal itu tahu bahwa yang namanya safar itu dibangun di atas kesulitan. Safar apapun, pakai apapun, susah. Dan kemudian resiko menjumpai perkara-perkara yang tidak menyenangkan atau berbahaya. Makanya betah di dunia aneh. Karena dunia tidak lebih hanya dari tempat di mana Allah timpakan segala kesulitan bagi hamba-hambanya, dan Allah timpakan seluruh mara bahaya sebagai rintangan perjalanannya. Tapi selalu jamaah kalau anda tanya, misalkan sekarang siap mati atau tidak? Enggak. Kenapa? Coba apa jawabannya? Kenapa? Mati sekarang. Kenapa belum siap? Bekalnya nggak cukup. Baik. Anda mau tanya, memang tempat kembalinya orang beriman itu mana? Loh, orang beriman itu ke surga. Ujungnya pasti surga. Kenapa nggak mau mati sekarang? Tetap bekalnya kurang juga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Pasti. Illa man aba, kecuali yang menolak, yang nggak mau. Kenapa nggak pernah meyakini hadis itu? Kembali jawabannya bekal. Ketika kita beralasan bekalnya nggak cukup, kurang, kenapa nggak mengambil bekal sebanyak mungkin? Dan pertanyaan berikutnya, memang sebanyak apa bekal yang bisa kita bawa dalam perjalanan safar? Coba aja. Antum bisa bawa apa dalam safar? Rumah, perabot rumah dibawa semua ketika safar. Yang antum bawa bekal itu cuma satu, amal. Kalau antum safar di dunia cuma bawa koper satu, selemari dibawa, emang kan enggak? Dibawa cuma yang penting. Tapi memang yang penting ini yang sering kita sia-siakan. Bekal antum sedikit, gak banyak. Yang Allah jadikan sebagai bekal cuma amal soleh. Titik. Kenapa kemudian beralasan bekalnya nggak cukup? Apakah kita nggak beramal soleh? Kalau jawabannya enggak, kenapa nggak beramal soleh? Kenapa nggak sibuk kemudian mempersiapkan bekal terbaik untuk melanjutkan perjalanan agar kita di akhir diizinkan oleh pemilik tujuan perjalanan kita, yaitu Allah, untuk masuk ke rumah kita di dalam surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya begini jamaah. Ketika kita sadar bahwa amal kita belum cukup, kemudian kita sadar bahwa dalam perjalanan begitu buruknya kita, begitu tidak baiknya kita, dengan menyia-nyiakan waktu bahkan
akan membuang bekal dengan melakukan dosa dan kemaksiatan. Apa yang harus kita lakukan? Antum kalau bekalnya jatuh, yang antum lakukan apa? Berhenti, balik lagi, ambil. Nah, dalam Islam, dalam perjalanan kita menuju surga itu, antum berhenti dari kesalahan antum dan kemudian ambil lagi bekal yang menemani diri kita untuk menuju surga. Dan ingat, perjalanan ini ditentukan oleh akhirnya. Allah nggak akan peduli antum di jalan nyusruk, jatuh, kehabisan bekal, Allah nggak peduli. Yang Allah pedulikan ketika antum sampai tujuan, keadaan antum seperti apa. Nah, jamaah, antum kalau mau sampai tujuan safar antum ingin dalam keadaan apa? Misalkan Bandung, atau jangan Bandung lah, Bekasi, Jakarta, safar kan? Jamaah, jawab jamaah, Bekasi, Jakarta safar bukan? Tapi 3 jam jamaah, kalau pagi. Ya, antum pengen apa nanti? Misalkan dari mana itu? Karawang misalkan ke Jakarta, safar bukan? Baik, kerja berarti safar tuh, ya. Nah, sampai ke kantor itu pengen dalam keadaan seperti apa? Selamat, sehat, terus apa lagi? Hah? Perut kenyang, bahagia, terus seger, muka berarti penampilan enak dipandang, dan pemilik pekerjaan tidak peduli dengan perjalanan yang antum lakukan hari ini. Yang penting antum masuk kantor enak dipandang, antum bisa kerja sampai sore. Nggak ada yang nanya gimana perjalanan hari ini Karawang Jakarta. Ketika antum telat, mereka nyalahin antum. Kenapa telat? Mereka nggak peduli. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak peduli. Yang penting ketika sampai antum dalam keadaan yang terbaik. Ya, kadang-kadang saya berapa kali melihat mereka-mereka yang jauh perjalanan ini berhenti dulu di mana, mandi dulu kadang-kadang. Betul? Ganti baju dulu. Outfit naik motornya itu dari Karawang sampai Jakarta diganti, pakai seragam rapi, pakai minyak wangi. Padahal ngejar apa? Ngejar kotoran. Dunia kan kotoran jemaah. Coba sepahami, coba kita ngelakuin itu. Nah, ini darurat. Ya. Diinfokan kepada pemilik kendaraan Honda Jazz, ya. Nomor polisi B2994 TBW. Ulangi, B2994 TBW. Dimohon ke tempat parkir, ya. Dan kemudian insya Allah kajian kita sampai jam 11.15 karena masjid ini akan digunakan, ya, setelahnya insya Allah ta'ala. Baik, jazakallah. Sampai mana tadi jam? Oh, yang dikejar kotoran. Iya, tapi istiqomahnya sampai 30 tahun sampai pensiun. Padahal cuma ngejar kotoran, ngejar bangkai cacat. Makanya setelah 30 tahun mengabdi itu hanya penyesalan yang terjadi. Ngapain 30 tahun, 40 tahun kerja? Ngapain? Tiap hari keluar, pulang larut malam, menyia-nyiakan anak istri. Terakhir nyesel. Tapi kemudian tidak pernah sadar bahwa seluruh letih, pengorbanan, rasa sakit yang dia lakukan untuk Allah, di jalan Allah, itu hanya akan membuat dirinya berbahagia kelak di akhirat. Di dunia juga bahagia. Tapi orang kemudian tidak sibuk untuk melakukan itu. Sampai kapan sih jadi budaknya dunia?
Tapi ini kebutuhan Ustaz. Budak. Budak itu adalah orang yang mengorbankan segalanya untuk dunia. Itu budak. Sedangkan kita ini budaknya Allah. Kan makanya disebut abdun. Abdun itu budak artinya jemaah. Orang yang gak punya pilihan, melainkan pilihan majikannya. Itu kita di hadapan Allah. Tapi kita memilih diperbudak oleh makhluk yang lain. Dan kemudian lupa bahwa perjalanannya di dunia ini akan berakhir. Dan berjumpa dengan majikan atau pemilik yang sebenarnya. Siapa? Allah. Makanya Allah paling benci dengan manusia-manusia seperti ini. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah benci dengan manusia yang hanya mengikuti hawa nafsunya dan mengejar dunia. Bahkan Allah mencela orang-orang Quraisy itu bahwa mereka itu mempertuhankan hawa nafsu mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, kata Allah. Apakah kau tidak melihat kepada mereka yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka? Jemaah rahmatullah Allah, pilihan kita cuma satu. Terus melanjutkan perjalanan dan berakhir dalam keadaan terbaik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi apa? Innamal a'malu ta'eta. Salah jawabannya, bukan innamal a'malu binniyat. Hadisnya benar. Ini bukan itu hadisnya. Innamal a'malu bil khawatim. Tulis, jemaah tulis. Innamal a'malu, bahwa selama ini ada hadis lain yang depannya innamal a'malu juga. Selain innamal a'malu bin, ada satu lagi, jadi lumayan. Stok hadis kita nambah, betul tidak jemaah? Kalau antum ditanya hadis yang paling hafal apa? Innamal a'malu, tambah satu lagi. Innamal a'malu bil khawatim. Khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Tulis. Innamal a'malu bil khawatim. Karena kita ini bukan Imam Syafi'i. Ujung bukunya aja nggak ada. Kita itu baru dengar setengah detik saja sudah lupa kalau gitu. Dan saya sering begitu. Udah selesai atau berjalan kajian, saya tanya lagi tadi yang disebutin apa? Lihat catatan, nggak ada di catatan. Ya. Oh, jangan remehkan hadis ini jemaah. Karena kita sering lupa bahwa sesungguhnya amal kita itu tergantung akhirnya. Dan kita tidak boleh kemudian tertipu dengan apa yang terjadi di dalam perjalanan kita. Ya, banyak di antara kita itu merasa begini jemaah, sudah sering kajian, betul? Ya, di masjid 5 waktu, softnya belakang atau depan? Depan. Ya, itu perjalanan belum selesai, mungkin baru mulai, itu di tengah-tengah perjalanan udah bilang, wah kayaknya jannah, insyaallah ta'ala, jannah. Ya kan? Karena laganya udah seperti ahlul jannah sudah. Udah kayak maksum, gak mungkin salah. Kemudian sibuk menilai seseorang itu jannah seenaknya, memilah-milih orang seenaknya, padahal dia sendiri belum tentu selamat. Jemaah, ini jemaah, gimana keadaan kita? Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis ya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi mengatakan begini jemaah rahmatullah Allah. La alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanduru bima yuhtamu lahu. Perhatikan kalimat ini. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang hasan.
Kata Rasul, janganlah salah seorang dari kalian itu kagum dengan amalan seseorang. Sampai kata Nabi, tanzuru, kalian melihat, bima yuhtamu lahu, dalam keadaan apa kehidupannya diakhiri oleh Allah. Karena akhirnya yang menentukan. Anak tanya. Di majelis-majelis ilmu, antum kehilangan seseorang atau tidak? Paham maksud anda tidak? Ya, teman yang dulu mungkin bareng-bareng ngaji, bareng misalkan ke kajian bareng. Sekarang antum kehilangan dia atau tidak? Ada nggak yang begitu? Hah? Ada nggak? Bahkan bisa jadi dulu dia yang ngajak kita. Kemana dia sekarang? Ini kisah yang saya tahu sendiri aja. Dulu di satu wilayah di Bandung itu ada satu anak muda yang ngajak puluhan anak muda yang ngaji sampai detik ini mereka masih ngaji, kecuali dia yang enggak. Dia kembali lagi bermaksiat sama Allah. Iya. Dan kami kehilangan dirinya. Wallah. Makanya jangan kagum dulu. Wah hebat ya, wah. Jangan. Karena yang menentukan itu akhir yang menentukan itu. Doakan dia istiqomah, wajib, harus. Tapi yang membuat kita bisa menilai dirinya adalah apa yang terjadi di akhir kehidupan. Nabi mengatakan fa innal amila ya'malu zamanan min umri. Karena seseorang itu ketika beramal, dia bisa beramal dalam jangka waktu tertentu di dalam kehidupannya. Bi'amalin salih, dengan amal saleh. Lau mata alaih, dan jika dia mati di atas amal saleh itu, dakhalal jannah, baru dia masuk surga. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang kelihatannya beramal saleh, tapi akhirnya tidak saleh. Ini masuk kemana jemaah? Kalau orang di akhir buruk akhirnya, padahal sepanjang umurnya dia baik, larinya kemana? Jawab jemaah. Neraka. Kata siapa? Jadi jawab. Kata siapa? Kata siapa jemaah? Kata Rasulullah SAW. Antum pasti pernah dengar bahwa ada orang yang jaraknya antara surga dengan dirinya cuma. Terus apa yang terjadi? Fayamalu bi'amali ahlina. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka. Kapan? Di detik terakhir ketika dia mau sampai. Fayadkhuluha, yang terjadi alih-alih dia masuk ke dalam surga, dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diminta sama Allah itu husnul khotimah. Dan jangan tertipu dengan apa yang kita lakukan hari ini sebelum kita sampai ke ujung. Ya, jemaah. Nah, doa antum biar husnul khotimah apa? Ilman nafi'an wa rizqun thayyiban. Karena selalu itu doanya biasanya. Hah? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Terus apa lagi jemaah? Allahumma inni as'aluka taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Iya, itu doa boleh diamalkan enggak? Ya jawab aja jemaah. Boleh. Selama tidak diyakini datangnya dari hadis Rasulullah SAW. Doa itu bebas. Yang datangnya dari hadis sebut ini dari Nabi, yang bukan. Tapi doa kata para ulama amruhu wasi', doa itu luas. Fadol, doa apa aja, pakai bahasa apa saja, redaksi bagaimana saja, yang penting tidak haram isinya, itu aja, bebas.
Ya, jamaah. Jamaah. Ya. Nah, sekarang aku mau tanya sama Adin. Antum ingin berakhir baik atau berakhir buruk? Ijma. Baik. Sekarang Anda tanya dulu. Anda tanya. Gimana akhir kehidupan yang gimana yang diinginkan? Sebutin aja bebas. Gak mungkin semuanya sama. Ya, kalau anak Ustaz ingin mati ketika menikah lagi misalkan. Loh, kenapa? Menikah lagi itu kan ibadah. Ya. Ada nggak yang cita-cita gitu? Kecuali didoakan sama istrinya, sok nikah lagi tapi saya minta sama Allah, Allah cabut nyawamu wahai suamiku, biar husnul khotimah, mati ketika sedang ibadah. Mau begitu jangan? Mau. Mau gitu. Ambil resiko ini. Iya. Terus ada sebagian mungkin dari hadirin ingin mati ketika sedang sujud di dalam sholat. Iya. Ingin meninggal ketika sedang baca Quran. Dan para salafus saleh, kisah hidup mereka dipenuhi dengan kisah kematian seperti itu. Ada yang lagi sujud, ada yang lagi jihad fisabilillah, ada yang sedang menulis mushaf, maksudnya sedang menyalin Al-Quran. Ada yang sedang menghatamkan Al-Quran untuk ke-81 kalinya di masa sakarat, jadi di masa akhir kehidupan. Seperti siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih. Beliau itu sebelum meninggal itu sempat menghatamkan 80 kali Al-Quran. Di kali yang ke-81 beliau meninggal. Tapi sekarang pertanyaannya jamaah rahmatullah, apakah husnul khatimah itu pasti seperti beliau-beliau itu keadaannya? Misalkan ada yang meninggal tiba-tiba, misalkan dikabarkan meninggal Bapak Fulan sedang tidur di atas kasurnya, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jawab aja jamaah. Lagi tidur nyenyak enak. Terjadi khilaf di antara jamaah. Bingung. Mau dibilang husnul khotimah, kagak ibadah. Gak ada ibadahnya. Mau dibilang su'ul khotimah, sedang tidak bermaksiat. Bener banget. Ayo gimana cara menilai bahwa akhir kehidupan seseorang itu baik atau tidak? Anda tunggu dulu nih jawaban dari Anda. Dari kebiasaannya. Satu tulis. Kita lihat dari kebiasaannya. Ustaz, kebiasaannya tidur. Ya, wah benar nih, pintar jawabannya, benar. Tapi sebelum tidur dia pasti berdoa dulu. Dia berwudu dulu. Dia menggosok tubuhnya dengan kedua telapak tangannya yang ditiupkan. Ludah, iya ditiup ludah itu. Tuh, ludah kecil. Setelah membaca surat apa? Qulhu, Falaq, An-Nas. Dan kemudian ketika dia tidur, gak bangun lagi, maka yang membuat kita bisa melihat tidurnya adalah husnul khatimah, apa yang menjadi kebiasaannya ketika akan tidur. Nah, saya selalu nanya ini jamaah. Di antara doa yang dibaca sama seseorang kalau mau tidur dalam keadaan punya wudu dan kalau mati di malam itu dia mati di atas fitrah, doanya apa? Bismika Allahumma. Bukan itu doa. Bukan. Itu benar doa yang dibaca ketika mau tidur. Tapi ada doa yang lain. Yang fadilahnya kalau dibaca dalam keadaan kita punya wudu pas mau tidur. Wa in mata, kalau dia mati kata Nabi, mata adal fitrah, dia mati di atas fitrah. Artinya dia bersih masuk surga.
Aslam tuh berhenti di situ dulu. Bapak hafal? Baca, nggak apa-apa. Boleh, nggak harus hafal. Tapi yang penting dibaca. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Sudah, Anda berhenti dulu di sini. Ini kalau dilihat dari ekspresi wajahnya, kayak baru dengar kali ini. Makanya berhenti dulu. Ada yang hafal doa ini nggak? Belum. Sama sekali. Baik. Ada yang pernah baca? Cuman beliau aja. Antum pernah, masya Allah. Ada lagi yang lain? Antum juga. Ada lagi yang lain? Subhanallah. Padahal hadisnya sahih. Jemaah. Terus yang diharapkan apa jemaah? Karena tidur itu adalah gerbang kematian. Iya. Makanya orang mukmin ketika tidur itu persiapannya persiapan mati. Abdullah bin Umar itu mengatakan, saya kalau mau tidur, saya baru tidur ketika wasiat saya ada di samping saya. Surat wasiatnya disimpan di pinggirnya. Karena ada kemungkinan dia nggak bangun lagi ketika tidur. Betul nggak jemaah? Doanya apa jemaah? Allahumma. Pak, silakan Bapak baca. Antum Pak. Wa fawwadtu amri ilaik. Terus. Wajjahtu wajhi ilaik. Walja'tu dhahri ilaik. Rahbatan wa rahbatan ilaik. Terus la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan ada kisah tentang hadis ini. Al-Barra ibnu Azib itu mengatakan bukan bi rasulika alladhi arsalta, tapi bi nabiyyika alladhi arsalta. Sama Nabi ditegur. Bukan gitu doanya katanya. Nah, semenjak hari ini antum gak punya hujah lagi untuk tidak baca doa ini. Iya, antum sudah tahu. Ya, makanya amal supaya husnul khotimah. Tidur Pak. Satu itu dengan kebiasaan. Dan Nabi dalam hadis Muslim mengatakan, ya, yub'atsu ahadukum ala ma mata alaihi. Salah seorang dari kalian dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika dia mati. Ya, makanya pilih kebiasaan yang benar. Ustaz, anak ini pegawai. Emang pegawai tidak boleh punya kebiasaan baik, ibadah baik selama dia bekerja? Jemaah, anak kerja di pabrik Ustaz, 8 jam tuh full kerja. Emang mulutnya nggak bisa berzikir? Nggak bisa istighfar? Nggak bisa membaca ayat-ayat Allah yang dia ingat? Semua tergantung kebiasaan. Yang kedua, jamaah rahmatullahi Allah, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang husnul khatimah, ada yang nanya husnul khatimah itu gimana? Maka jawaban beliau begini jemaah. Dan beliau memberikan kemudian tanda-tanda akhir yang baik bagi seseorang. Jawaban beliau sebelum beliau sebutkan tanda-tanda itu, beliau mengatakan begini, laisal maqsud min husnil khatimah. Yang dimaksud dari husnul khatimah itu bukan anta muta wa anta fil masjid. Husnul khatimah itu bukan engkau mati dalam keadaan engkau sedang berada di masjid. Jangan salah paham dulu kalimat. Au ala sajadatis shalah, atau engkau ada di atas sejadah untuk sholat. Kan kita selalu begitu jemaah. Aduh, masya Allah meninggalnya sedang kalau sedang sholat. Gimana kalau nggak sedang sholat? Apakah pasti dia su'ul khatimah? Kan enggak. Ya, betul jemaah. Au
tanganmu. Dan beliau kemudian memberikan contoh. Faqad mata khairul bariyah. Telah wafat manusia terbaik yang pernah ada di atas permukaan bumi ini. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa huwa ala firashihi, dalam keadaan terbaring di atas kasurnya. Nabi kan sedang berbaring meninggal. Betul? Wa sadiquhu, dan temannya, sahabatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu terbaring sakit, meninggal. Anda mau tanya, Abu Bakar husnul khatimah atau tidak? Pasti. Pasti, nggak ada khilaf, nggak ada keraguan di dalamnya. Tapi di atas kasur. Ya, di atas kasur. Ini bukan berarti yang tukang tidur asik nih berarti tidur. Enggak, yang salah paham dulu. Nanti disebutkan tanda-tandanya apa. Tapi mereka wafat di atas kasur. Khalid bin Walid 100 peperangan lebih, puluhan bahkan lebih dari puluhan luka di bagian tubuhnya. Sebagai bukti beliau itu seorang mujahid beneran. Bekas tusukan, bekas sayatan, bekas sabetan, bekas tombak, apapun ada di badannya. Tapi mati di atas kasur. Wafat, meninggal di atas kasur. Gimana nih jemaah? Apakah kematian beliau-beliau ini tidak baik? Semuanya adalah kematian yang baik. Nah, beliau kemudian mengatakan begini, jemaah. Ini yang harus kita catat. Harus, supaya perjalanan ini berakhir dengan baik. Lakinna husnul khatimah, kata beliau. Akan tetapi husnul khatimah itu anta muta wa anta bari'un minasyirk. Engkau mati dalam keadaan engkau terbebas dari kemusyrikan. Itu yang penting. Mau sholat 5 waktu di masjid, tapi kalau masih syirik, gak ada gunanya. Meskipun meninggalnya sedang khutbah misalkan, tapi dia melakukan kemusyrikan, maka itu bukan husnul khatimah. Betul jemaah? Karena banyak ahlu syirk, orang yang melakukan kemusyrikan itu mati ketika zahirnya sedang beribadah. Banyak. Tapi apakah itu husnul khatimah? Jawabannya tidak. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Utsaimin atau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, anta muta, engkau mati, wa anta bari'un minan nifaq, engkau mati dalam keadaan engkau terbebas dari kemunafikan. Kalau anda tanya sekarang tanda-tanda kemunafikan apa, antum bisa sebutin semuanya. Jemaah, apa itu kemunafikan? Atau tandanya apa yang antum tahu? Kalau bicara bohong, bohong itu dusta. Kalau janji menyelisihi, terus jika dipercaya berkhianat. Terus apa lagi? Ada lagi. Meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid, meninggalkan sholat isya berjamaah di masjid, munafik kata Nabi. Terus apa lagi? Apa? Membenci ajaran Rasulullah SAW, munafik. Terus membenci sahabat, itu juga bentuk kemunafikan. Terus kalaupun sholatnya malas. Idza qamu, dalam surat An-Nisa, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangun sholatnya malas. Ya, ini anak kasih gambar nih. Orang-orang yang kalau datang itu di rukuk terakhir, atau kalau enggak sebelum salam terakhir dia baru Allahu Akbar, set. Dan selalu begitu. Jadi dia punya timer di jamnya itu. Ini qomat di masjid ini 15 menit, jedanya sekian. Ana jarak dari rumah ke masjid 5 menit. Jadi bisa dihitung. Rata-rata sholat itu nggak lebih dari 5 menit. Jadi dia dihitung, ini pas saya masuk ke masjid, pas ikut rakaat terakhir.
supaya nggak perlu mendengarkan bacaan imam, nggak perlu lama-lama di dalam sholat. Munafik. Apa sih masalahnya berdiri lama dalam sholat itu apa? Masalahnya iman. Giliran imam baca surat Al-Baqarah di rakaat pertama, Allahu Akbar. Orang mukmin hadepin Allah. Al-Baqarah 286 ayat. Bismillah, bismillah. Enggak, kalau munafik aduh. Ya, padahal yang dibaca surat An-Naba dong. Amma yatasaalun, panjang banget tadi bacanya. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun berapa halaman jam? 40. Ya 40 ayat maksudnya. 40 ayat. Ya, berapa halaman? Satu lembar atau satu halaman setengah? Ya, satu halaman setengah. Panjang apa enggak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana kalau berjamaah sama Nabi sholat maghrib? Di dalam sholat maghrib Nabi baca surat Al-A'raf 207 ayat di dalam 2 rakaat. Bubar, kalau kita bubar sudah. Wassalam sudah. Dan Nabi juga mengatakan di antara sifat munafik, idza khasama fajar. Kalau bermusuhan, dia melampaui batas. Balas dendamnya lebih kuat daripada apa yang dia dapatkan dari saudara. Di klakson cuma sekali dia pencet klakson selama-lamanya. Munafik yang begitu. Membalas tidak sesuai dengan kadarnya. Itu sifat munafikin. Nah, yang husnul khatimah, yang mati tidak dalam keadaan seperti ini. Ya, gak ada satupun di antara kita ini jamaah yang tidak bermusuhan dengan saudaranya, gak ada. Tapi orang mukmin tidak akan melampaui batasnya. Dia gak akan lebih dari 3 hari. 3 hari harus beres. Alas, cukup. Karena dia tahu orang mukmin itu kalau lebih dari 3 hari amal kebaikannya, amal solehnya tidak akan dibalas sama Allah. Dosa-dosanya tidak akan diampuni sama Allah sampai kapan? Sampai berdamai. Makanya pikir-pikir dulu kalau musuhan sama Allah. Iya, harus mikir orang mukmin. Bisa jadi rajin ke sana kemari, dia punya musuh bebuyutan yang sudah tahunan tidak ngajak ngobrol. Mukmin juga. Bahkan kata Nabi kalau lebih dari 1 tahun itu seperti membunuh saudara. Dosanya seperti menumpahkan darah. Terus kita berpikir kita akan husnul khatimah ketika begitu keadaannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh kemudian melanjutkan, antamut, husnul khatimah itu engkau mati. Wa anta mufariqun lil mubtadi'ati bari'un min kulli bid'atin. Engkau mati dalam keadaan berpisah dengan orang-orang yang mengada-ada di dalam agama dan setiap perbuatan mereka. Alas, karena kita ini punya amal yang jelas. Amal yang jelas nggak nih Bapak-bapak? Amal soleh kita itu jelas atau tidak? Jelas. Udah dikasih tahu atau tidak? Sudah. Tinggal dipraktekkan, titik. Yang berikutnya kata beliau, jamaah rahmatan Allah, yang keberapa berarti itu? Sekarang yang keempat atau yang ketiga? Yang keempat. Keempat ketiga? Tadi ada yang bilang 3, siapa? Yang keempat Pak, yang keempat. Barakallahu fiik. Sekarang yang keempat. Dan ini jarang difikirkan oleh kebanyakan orang. Kata Syekh, antamut wa anta khafiful hamli. Engkau mati dalam keadaan bebanmu yang ada di pundakmu itu ringan. Tidak ada beban darah kaum muslimin. Wa amwalihim, tidak ada beban harta mereka. Maksudnya kita tidak membawa harta yang bukan milik kita ketika mati.
tidak merusak kehormatan siapapun ketika kita mati. Itu namanya husnul khotimah. Karena jika tidak, kita bisa bangkrut pada hari kiamat. Betul nggak? Jemaah. Di antara tiga ini jemaah, darah kaum muslimin, harta dan kehormatannya, mana yang paling sering dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman? Mana nih? Menumpahkan darah kah, ngambil harta kah, atau merusak kehormatan mereka? Merusak kehormatan mereka. Gimana caranya? Ghibah. Mati tapi tukang ghibah, meskipun dalam keadaan sedang baca Al-Quran, maka dia tidak husnul khotimah. Jemaah, betapa beratnya perjalanan ini jamaah jika kita kemudian membebani pundak kita dengan apa yang menjadi hak orang lain. Makanya nasihat Nabi untuk kita apa di dunia ini jamaah? Jamaah, apa nasihat Nabi? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bilang apa? Man kanat li akhihi madlamah, barang siapa dia memiliki kezaliman kepada saudaranya, falyatahallal minhul yaum, maka hendaknya dia minta dihalalkan hari ini di dunia, bukan nanti di akhirat. Kalau kita kan enggak jemaah, lihat nanti ya di akhirat ya, lihat ancamannya kan begitu jemaah. Wahai pemuda, matanya jangan merah dulu pemuda. Sabar insyaallah ya. Semua letih antum akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan ngantuk dulu ya. Antum butuh ke kamar mandi enggak? Butuh air enggak ada? Barakallahu fiik. Ya, jamaah rahmatullah. Tapi banyak di antara kita kemudian tidak memperdulikan itu. Biasa ya, enggak peduli. Dia mau sakit hati kayak mau terserah. Ya. Oh nggak bisa Ustaz. Kita kalau model minta maaf di Jakarta, di Bekasi nggak bisa. Kita dilibas orang. Kita ini mukmin kita ini. Kita ini nggak ditentukan dengan tempat di mana kita tinggal. Enggak, kita ini orang beriman di belahan dunia manapun. Itu yang harus kita ingat. Hatta tinggal di tempat yang paling garang yang ada di atas permukaan bumi. Kalau kita zalim, minta maaf. Minta maaf. Saya pernah disebutkan sama satu orang, atau enggak, saya ketemu malah. Ini orang tahu agama tapi ketusnya luar biasa. Saya bingung, awalnya bingung, ini kenapa begini? Salam nggak dijawab, ketemu melotot sama saya. Saya mah bingung aja, kenapa? Saya nyari sebabnya apa. Baru ketemu hari itu, ternyata dia nyeletuk ngomong sama saya. Tad, kalau di tempat ini mah harus gini. Karena kalau nggak gini dilibas sama yang lain. Maksudnya harus dengar. Ya nggak gitu juga kata anak. Ketemu orang beriman mas senyum. Betul tidak? Iya. Ada satu daerah di Jakarta, di ujung di atas. Iya, itu melotot semua. Yang katanya ikhwan itu garang mukanya. Ini kok kayak preman semuanya katanya. Iya. Dan ada yang nyeletuk ngomong kayak gitu. Ajib kan? Siapa yang ngajarin ini? Siapa yang ngajarin cara hidup seperti ini? Ya. Antum tahu kan Umar bin Khattab? Tahu nggak? Garang nggak? Garang. Umar garang. Khalid bin Walid garang tidak? Garang. Tapi kalau sudah ketemu orang beriman, kelembutan yang muncul dari dalam diri. Ya, karena apa yang kita tampakkan di raut wajah kita itu bisa menyakiti saudara. Melotot, ketus, jutek, sebutkan apa lagi Pak? Ya, senyumnya asem, ya, yang ngangkat di pinggir doang kita ngangkat. Kan ya, ada kan yang begitu kan? Aduh, ya Allah. Terus berpikir
berpikir ketika mati bisa husnul khotimah. Sedangkan dia menyakiti perasaan saudaranya hampir sepanjang hidupnya. Bukankah kita pernah dengar perempuan yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara dia menyakiti tetangganya dengan lidah, padahal dia ahlul ibadah, sholat, puasa, sedekah. Gak ada gunanya itu semua. Hanya karena satu kesalahan apa? Menyakiti orang yang beriman. Tapi banyak di antara kita yang gak sadar. Tidak sadar. Yang keberapa Pak Muda? Poin keberapa tadi? Keempat. Ahsan. Coba sebutkan yang sebelumnya. Ini bukan ujian, cuman mensinkronkan catatan. Yang pertama apa? Tanda husnul khotimah. Engkau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Yang itu ya poinnya ya. Terus yang kedua apa? Bebas dari kemunafikan. Terus yang ketiga apa? Berlepas diri dari mereka-mereka yang mengada-ngada dalam agama dan perbuatannya. Terus apa? Yang keempat, engkau mati dalam keadaan apa? Bebas, ringan, pundaknya dari apa? Dari darah, harta, masya Allah. Ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima yang disebutkan oleh Syekh, anta mut wa anta salimul qalbi, dalam keadaan hatimu selamat, tahirun nawaya, niat-niatnya bersih. Niat yang muncul dalam hati bersih dari kemusyrikan, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hasanul akhlak, dan akhlaknya baik. Jamaah. Masya Allah, gitu dong. Baru sejam berapa menit. Jangan kendor dulu tuh. Ya. Gak kebayang kalau antum ikut kajiannya Rasulullah SAW mulai dari ba'da subuh sampai maghrib. Loh iya, Nabi itu pernah dalam satu hari naik mimbar dari ba'da subuh sampai zuhur, turun sholat, naik mimbar lagi sampai asar, turun sholat, naik mimbar lagi sampai maghrib. Dan semua tetap ada di dalam masjid. Ya. Kalau kita kajian kayak gitu gimana jam? Nah, kholas Ustaz, ampun. Ya, bendera. La ilaha illallah. Ya, tenang nih jemaah, tenang. Ya, ingat, selama antum di majelis ilmu, antum sedang ada di taman. Ana rasa itu cukup untuk mengingatkan kita bahwa kita tetap dalam curahan rahmat Allah, naungan malaikat di atas taman surga sampai kita selesai dari majelis ini atau majelis ilmu yang lain. Itu cukup untuk menahan diri kita. Ya, cukup untuk menghilangkan kantuk kita dan seluruh rasa sakit yang kita rasakan dalam majelis ini. Ya, karena duduk majelis ilmu sakit. Betul? Sakit apanya? Pinggang. Lutut, pinggang. Bisa apa lagi Pak? Haus? Boleh Pak? Boleh, ini banyak sekali kan? Ya, semua. Ya, dan kata Nabi Muhammad SAW, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, mereka-mereka yang meniti jalan di dalamnya ada ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju. Sudah itu aja. Surga. Perhatikan ya. Sekarang kamu tanya, ciri manusia yang hatinya selamat itu apa? Antum tahu kolbun salim, tahu hati selamat.
Dalam Al-Quran ada nggak? Ada. Dalam surah Asy-Syu'ara kata Allah Subhanahu Wa Taala, illa man atallah biqalbin salim. Di ayat yang ke-89. Kata Allah, yang selamat nanti di hari dimana nggak berguna harta, nggak berguna keturunan, itu yang selamat, yang berguna bagi seseorang itu adalah datang dalam keadaan membawa hati yang. Pertanyaan, hati yang selamat itu yang gimana? Jamaah, tulis jamaah rahmatullah. Tulis, oh nunggu nih. Anda nunggu jawaban dari antum. Tebak dulu. Kan kalau jawaban antum benar kan antum dapat pahala. Nah, iyalah jamaah. Ini bukan muji, Anda nggak muji. Cuman kalau antum benar jawabannya dan orang lain tahu dari antum, dapat pahala nggak? Iya. Makanya jangan ragu. Jangan ketika dijawab sama ustadznya, nah itu maksud anak tadi itu ustadz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Ibnu Majah juga sama. Ketika Nabi menjelaskan kepada seorang sahabat atau kepada para sahabat bahwa sebaik manusia adalah orang yang punya hati al-mahmum. Kata Nabi, hati yang mahmum namanya. Hati mahmum ini kata para ulama qalbun salim, qalbun salim. Cuman di hadis ini Nabi jelaskan cirinya. Hati selamat itu yang gimana? Jawaban Nabi itu dua. Kata Nabi, qalbul mahmum itu adalah at-taqiyun naqi. Hati yang bertakwa kepada Allah dan kemudian dia adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Nah, Nabi jelaskan yang bersih itu yang gimana? Sama Nabi dijelaskan apa di sini? Pertama kata Nabi, la isma fihi, tidak ada dosa di dalamnya atau padanya. Mungkin ada yang berkata di antara hadirin, Ustaz gimana nggak punya dosa? Sedangkan semua dari kita mungkin, jamaah, mungkin hati seseorang itu bersih dari dosa. Jika apa? Jika setiap kali dia berdosa, dia segera membersihkan dengan taubat. Jangan pernah lupa. Karena orang yang mati kemudian membawa hati yang bersih dari dosa, dia pasti selamat dan dia husnul khatimah. Kemudian Nabi menyebutkan lagi ciri hati yang bersih itu yang seperti apa? La baghya, tidak ada kezaliman di dalamnya. Gak ada keinginan untuk menzalimi siapapun. Itu hati bersih. Meskipun dia terzalimi, bukan balas dendam, bukan. Kemarin saya dapat pertanyaan di kajian itu, Ustaz, ada tetangga saya kelempar tikus depan rumah saya. Pertanyaan begini, bolehkah saya kembalikan tikus itu ke rumah dia? Katanya mau balas dendam. Ya, kalau yang bersih, beres. Muslim, tetangganya, udah. Balas dia zalim, sudah selesai. Yang penting saya tidak balas kezalimannya dia. Ya, betul aja. Emang kita diajarin membalas kezaliman dengan kezaliman? Membela hak boleh, tapi jangan zalim. Ya, ditimpuk rumah saya, Ustaz pakai batu, timpuk lagi. Boleh nggak begitu? Tuntut hak kita, kenapa rumah saya timpuk? Ganti. Tapi bukan membalasnya dengan kezaliman yang sama. Kemudian kata Nabi, yang bersih itu walakil, tidak ada kebencian kepada sesama muslim. Nggak benci sama muslim. Selama dia mukmin muslim, tidak ada kebencian. Wah, tapi Ustaz komentar terus. Muslim itu kalau kamu mengomentari saudaranya berarti dia sayang.
Tulis tuh cuma tulis. Karena kita suka kesel, banyak orang yang kesel, anak dikomentarin terus, ini salah, itu salah. Berarti dia sayang, karena kalau dia nggak sayang, dia nggak akan pernah pedulikan kita. Mau mati, mau celaka, mau masuk neraka, biarin. Urusan kita apa? Kalau dia tidak punya cinta sedikit pun. Berhenti menuduh saudara kita itu benci sama kita. Kalau memang yang dia katakan benar. Suka nggak dikritik jangan? Enggak, Anda bantu jawab enggak. Ya, padahal kritik itu tanda cinta. Tanda cinta bukan? La haula wala quwwata illa billah. Antum kalau sayang sama anak, marah enggak? Kenapa marah? Cinta. Kalau nggak dimarahin ini anak celaka. Ya. Kadang-kadang kalau nggak digebuk, dia nggak akan pernah sadar bahwa ini salah. Harus dipukul. Pukul itu bukan sadis, kejam, pengen nyakitin, pengen menghabisi dia, bukan. Karena anak ini nggak paham bahwa dia salah. Tapi jangan berlebihan, gebuknya juga jamaah. Ya, Nabi nyuruh boleh gebuk nggak, boleh mukul nggak? Anak itu boleh, tapi tidak boleh melukai. Artinya orang tua itu boleh menunjukkan sifat keras kalau dalam rangka menyelamatkan anaknya. Nah, anak jangan tersinggung. Banyak anak-anak sekarang ini tersinggung sama teguran orang tuanya. Aneh. Ya, betul aja Pak. Apa kira-kira penyebabnya? La ilaha illallah. Penyebabnya apa kira-kira jawab? Dunia. Sudah, dunia penyebabnya. Ya, pertemanan, apa yang dia lihat, yang dilakukan sama orang lain, pergaulan, kemudian kebiasaan bersenang-senang dengan dunia, itu yang merusak perilaku anak di dalam hubungannya dengan orang tua dan jauh dari ibadah. Jemaah, kata Nabi Muhammad SAW, hati yang bersih itu adalah hati yang tidak ada hasad di dalam. Wala hasad. Ya, jemaah. Gak hasad itu gampang apa sulit? Kenapa? Untuk tidak hasad itu gampang atau sulit? Kata antum, sulit. Kenapa? Dijawab jemaah. Kenapa? Kurang bersyukur, hawa nafsu, apa lagi? Iri hati itu hasad. Tidak ridha dengan ketetapan Allah, itu penyebab hasad. Padahal semua kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita itu ketetapan siapa? Ketika kita tidak ridho, tidak terima si fulanah begitu, artinya itu kita tidak ridho dengan apa yang ditetapkan sama Allah. Itu penyebab yang paling kuat. Ya. Dan kemudian perkara berikutnya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Keberapa itu berarti? Sekarang yang ke-6. Sekarang yang ke-6. An tusalliya khamsaka fi waqtiha ma'al jamaah. Ya, engkau mati dalam keadaan engkau melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah dengan kaum muslimin. Maksudnya dalam keadaan menjaga sholat 5 waktu. Wa tu'addi maftaradahu Allahu 'alaik, dan engkau menunaikan apa yang Allah wajibkan atas dirimu. Kenapa Syekh pisahkan sholat dengan kewajiban yang lain? Karena kewajiban sholat itu adalah ibadah atau kewajiban yang paling wajib
setelah kalimat la ilaha illallah. Itu sholat 5 waktu. Makanya nilai seseorang itu muslim, mukmin itu dilihat dari apanya? Sholat. Nggak sholat tapi ngakunya muslim, nggak bisa. Kenapa? Karena dia melalaikan, meninggalkan kewajiban yang paling wajib. Ingat jemaah, satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan dengan cara mengundang Nabi ke langit itu hanya sholat. Tulis, jangan lupa. Jadi pas mau sholat tuh sadar, sholat ini ibadah yang sangat luar biasa mulianya. Kenapa? Karena untuk mewajibkannya Allah undang Nabi ke langit. Zakat begitu nggak? Puasa begitu nggak? Haji begitu? Tidak. Cuman sholat. Nah, bagi yang wajib sholat berjamaah itu siapa? Laki-laki baligh, tidak terhalang oleh uzur. Itu hukumnya fardu ainin, hukumnya wajib ain. Gak bisa diwakili sama sebagian kaum muslimin, gak bisa. Ya, karena sebagian orang menganggap bahwa fardu kan udah ada yang sholat di masjid, udah. Anak sholat di. Kenapa nggak kali-kali mewakili kaum muslimin atau ke masjid? Kalau memang fardu kifayah, kenapa dia nggak pernah ke masjid? Untuk bisa menggugurkan kewajiban dari sebagian muslim yang lain. Ini enggak istiqomah di dalam rumah. Ini bukti apa jemaah? Coba, orang yang sholatnya selalu di rumah tanpa ada keinginan berangkat ke masjid, itu bukti apa? Kemunafikan. Kenapa? 2 waktu sholat saja nggak hadir di masjid, kata Nabi, munafik. Bagaimana dengan orang yang 5 waktu sholat tidak pernah hadir di masjid? Ini lebih munafik dari yang sebelumnya. Dan yang terakhir, jamaah yang rahmatillah Allah, yang disebutkan oleh Syekh, antamut husnul khatimah itu engkau mati wa anta 'alal kitabi was sunnah, dalam keadaan engkau berada di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mati dalam keadaan mengimani keduanya, mempelajari keduanya, membaca keduanya, mentadaburi keduanya, dan yang terakhir apa? Atau sebelum terakhir, mengamalkannya, dan yang paling terakhir apa? Menyebarkannya atau mendakwahkannya. Ini namanya husnul khatimah. Meskipun mati di atas kasur. Dan ingat, perjalanan kita pasti berakhir. Makanya jangan yakin-yakin amat bahwa akhir itu masih panjang. Ya, anak, antum semuanya, mungkin saudara kita yang muda ini, yang umurnya baru 17 tahun ini, mungkin beliau duluan yang meninggal. Mungkin, anak nggak menetapkan, mungkin, atau anak dulu mungkin, kan mungkin aja. Mungkin yang paling sepuh di ruangan ini, mungkin beliaulah yang paling terakhir meninggal, mungkin juga. Loh iya mungkin. Tapi karena sebab kita tidak pernah tahu kapan, makanya kita harus selalu bersiap. Ya. Demi dunia, demi menghadapi keburukan dunia, kita itu sering kali bersiap-siap jauh-jauh. 2 tahun yang lalu ada yang mengatakan tahun sekian akan terjadi ini dan itu. Dari 2 tahun yang lalu dia siap-siap. Sedangkan Allah yang sudah mengabarkan kepada kita 1400 tahun yang lalu tentang surga dan neraka, kita gak pernah kemudian sungguh-sungguh bersiap-siap. Ya, padahal ada 2 kemungkinan. Setiap dari kita itu 2 kemungkinan, surga atau waliyadzubillah neraka. Maka persiapkan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini jamaah rahmatillah.
Ya, tersisa 15 menit kurang lebih ya. Dari perjumpaan ini kita jawab pertanyaan yang bisa kita jawab insyaallah. Ustaz, terkait dengan merusak kehormatan orang di tempat kerja, saya melaporkan dan mengangkat kasus pencurian sehingga orang itu akan dikeluarkan. Apakah saya berdosa? Jawabannya tidak. Selama dilakukan di atas bukti. Karena jika kemudian kita memahami merusak kehormatan orang itu adalah sampai pada titik tidak melaporkan kejahatannya, ini bukan Islam. Paham maksudnya? Seperti ketika dipanggil misalkan oleh pengadilan bersaksi, kamu tahu orang ini begini begitu? Enggak, Pak Hakim, saya takut menggibahi dia, jadi saya nggak akan sebutkan aib-aibnya. Ini dia yang dipenjara sama hakim. Paham maksud saya, Pak? Ini bukan Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kalau seseorang ingin atau akan menuduh seseorang yang artinya menyingkap keburukannya dan seterusnya, atau memastikan dia melakukan keburukan, maka kata Nabi syaratnya apa? Bayyinah. Dia wajib mendatangkan apa? Bukti. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, nasihat untuk ikhwan yang belum bisa menikah. Tetapi tinggi hasrat hawa nafsunya, Ustaz. Ya. Ini yang sudah menikah juga sama. Apalagi yang belum menikah. Dan ini harus disadari oleh kita yang sudah menikah, bahwa anak-anak muda di sekeliling kita ini, apalagi di zaman sekarang seperti ini, mereka itu sedang diuji atau berada dalam ujian yang teramat sangat berat. Iya, godaannya nggak sama seperti kita dulu, nggak? Ya, mungkin sebagian bapak-bapak, ibu-ibu gak tahu apa yang terjadi hari ini sama mereka itu. Godaan seperti apa yang menghampiri mereka. Jadi sebetulnya saudara kita ini harus kita kasihani dan kita tolong kalau bisa. Di sini tulisannya, Ana, jadi ini penanyanya, Ana sudah mencoba berpuasa, tapi qadarullah sedang sakit. Bukankah puasa meringankan beban sakit? Tapi kalau mungkin kemudian tidak bisa puasa, kenapa tidak menikah? Tentunya penanyanya nggak akan menjawab ini, jemaah. Ya, kalau kemudian saya nggak punya kemampuan menikah, maka jalan keluar terakhir apa, jemaah? Minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dan ada doa yang bisa diamalkan. Apa doanya, jemaah? Doa yang dikatakan sama Nabi kepada pemuda yang minta izin berzina di dalam masjid. Idzanni bizina. Panggil sama Nabi sampai dekat, ya, kemudian diajak berbicara, ditanya, engkau ridho jika wanita yang dizinahi itu adalah ibumu, saudaramu, bibimu? Anak ini menjawab tidak. Begitu juga manusia yang lain tidak ridho jika ibu mereka, saudara perempuan mereka, bibi mereka dizinahi oleh laki-laki lain. Maka dipukul dadanya oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi kemudian mengatakan, Allahumma gfir zambah, ya Allah ampuni dosa, wa tahhir qalbah, dan sucikan hatinya, wa ahsin farjah, dan jagalah, lindungilah kemaluannya. Nah, ini bisa diamalkan oleh saudara kita ini. Allahumma gfir dzambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Terus, jangan sekali dua kali. Ini doa baru 3 jam sudah minta hasil langsung. Terus sampai Allah ijabah. Ya. Dan solusi terbaiknya memang menikah dan menjaga diri dari sebab-sebab berzina. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang harus kita persiapkan untuk akhir hidup? Apakah cukup hanya amal sedekah
ilmu bermanfaat, anak yang soleh, bagaimana dengan yang punya dosa? Kalau dikatakan cukup, kalau amalan ini dilakukan karena Allah, ikhlas, dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang lain cukup. Tapi amalan itu menentukan apa jemaah? Kadar balasan di dalam surga. Cita-cita pengen masuk surga apa? Firdaus. Tapi amalnya minimalis. Nggak bisa. Ya. Karena al-jaza min mumtaz. Balasan itu sesuai dengan amal. Maka paksakan diri kita untuk terus menambah amal saleh semampu yang bisa kita lakukan. Bagaimana dengan yang punya dosa? Taubat. Taubati dosa-dosa yang kita lakukan. Sibuklah bertobat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara kita menghindari dosa hasad? Caranya dengan tidak memperdulikan kenikmatan siapapun. Makanya jangan suka lihat status orang. Jangan stalking Instagramnya, scroll, nggak usah. Atau lihat public figure, masya Allah ya, udah terkenal, soleh lagi, solehah lagi, rajin kajian lagi, hartanya banyak lagi, ngapain? Bener, ngapain? Karena itulah yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa apa? Hasad. Kayaknya lebih pantas ana deh daripada dia. Harusnya yang begitu keadaan itu ana. Ana lebih sering kajian dari dia. Dia hijrah tahun 2021, ana dari 2005. Sejak kapan itu kayak begini ya? Terus jadi lebih baik. Abu Hurairah yang 3 tahun masuk Islam sebelum Nabi wafat, itu mengungguli sahabat-sahabat yang sudah dari awal Nabi jadi Nabi. Itu sudah jadi sahabat. Cuma 3 tahun. Ya, lama pendek itu nggak menentukan. Maksudnya lamanya singkat itu nggak menentukan apapun. Ya, yang menentukan apa? Amal yang muncul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana jika seseorang menjalankan ibadah dengan baik? Sholat di masjid, sholat malam, namun masih melakukan kemaksiatan seperti terlilit hutang pinjol, cara melunasinya dengan gali lubang tutup, padahal ada rumah yang bisa dijual, hanya saja belum Allah datangkan pembelinya. Karena tidak sabar jadi selalu hutang pinjol lagi untuk melunasinya. Bilangnya sudah tobat tapi masih dilakukan. Yang pertama, ini bukti dia belum bertobat. Karena belum meninggalkan dosa. Yang kedua, ini bukti sholat malamnya dan sholat wajibnya di masjid tidak berguna. Gak berefek. Berarti ada yang salah sama ibadahnya. Karena kata Allah apa? Inna sholata tanha. Mana buktinya? Gak ada. Maka yang harus dia lakukan apa? Perbaiki ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, kalau ingin ditolong dari masalah maksiatnya atau dampak dari maksiatnya, dia harus berhenti. Seperti ini kasus sering terjadi kepada orang-orang yang biasa atau yang kerja di dunia riba. Pengen hijrah tapi nggak berhenti dari pekerjaannya, mimpi. Karena selama dia tetap bekerja, Allah tetap murka dan melaknat dirinya. Bagaimana kebaikan akan menghampiri dirinya? Solusinya baru muncul ketika apa? Ketika dia berhenti keluar dari pekerjaannya, baru datang pertolongan Allah. Dan itu dirasakan oleh semua orang yang dulu pernah kerja di dunia riba. Setelah keluar baru terbuka jalannya. Oh, ini ternyata solusinya. Oh, ini ternyata rezeki yang lain. Jelas ya, jemaah? Maka nasihati saudara kita ini dan kemudian juga doakan dia agar mendapatkan hidayah dari Allah. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ini menarik pertanyaan. Anda dahulukan ini. Ada orang yang tidak pernah sholat, puasa, ngaji, lalu dia meninggal. Saat meninggalnya banyak orang yang menghantarkan dirinya ke liang kubur, bahkan ribuan orang.
Selama masa hidupnya beliau bersosialisasi di lingkungannya baik. Apakah itu termasuk orang yang golongannya husnul khotimah? Termasuk nggak? Kenapa enggak? Karena kemampuan sosialnya yang baik atau akhlaknya yang baik itu tidak ada nilainya sedikit pun di sisi Allah. Karena sebab apa? Dia tidak menjalankan sholat. Karena kata Nabi Muhammad SAW, yang membedakan antara kita sama orang musyrik itu apa? Tarkus sholat. Orang musyrik itu meninggalkan sholat, kita enggak. Paham maksud Nabi? Maka enggak ada gunanya. Dan banyaknya orang yang mengantarkan itu bukan dalil apapun. Ya, jemaah. Kalau kita lihat orang-orang musyrik itu diantarkan sama ribuan orang, terus jadi benar. Dulu ada ibu-ibu yang ngurusin orang lepra di India, ibu-ibu. Pas mati ribuan bahkan jutaan orang bertakziah. Apakah itu membuat dirinya dipastikan husnul khotimah? Kenapa? Karena dia mati di atas kekufuran. Jangan tertipu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Nomor berapa? Bentar lagi. Izin bertanya. Jika segala perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di akhir. Jika kasusnya adalah seseorang yang merasa tidak pantas dijuluki ustadz atau ustadzah karena dirinya merasa harus terus belajar. Dia juga hanya lulusan Islam terpadu dan madrasah saat SMA dan kuliah di jurusan perawat. Itu bagaimana? Saya belum paham pertanyaan ini. Maksudnya dia tidak mau mungkin dihukumi sebagai orang yang alim atau yang baik agamanya, dan mudah-mudahan ini karena ketawaduan. Maksudnya karena tidak merasa lebih baik dari orang. Maka kalau begini keadaannya, ya beginilah semestinya orang muslim. Dan kata Nabi Muhammad SAW, "Wa ma tawadha'a lillahi ahadun illa rafa'ahu." Kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara hamba Allah itu mentawadhu'kan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan makhluk Allah yang lain, melainkan Allah akan tinggikan derajat. Ya. Dan mau tanya jemaah, gelar ustadz-ustadzah ini memang apa istimewa? Apa istimewa? Apakah dijamin masuk surga? Hah? Enggak. Terus dijamin bebas dari dosa? Enggak. Jadi nggak ada yang istimewa sebetulnya. Terus antum pernah dengar ke Umar bin Khattab disebut kiai misalkan? Hah? Ya. Atau disebut ustadz misalnya dipanggilnya, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, nggak pernah. Bahkan hampir kebanyakan dari mereka beliau itu dipanggil dengan kunyahnya saja atau namanya saja, dan itu tidak ada masalah sedikit pun. Ya, semoga Allah jaga keikhlasan kita semuanya. Yang terakhir jemaah, ini pertanyaan terakhir. Ana pernah dengar katanya jika penghafal Al-Quran tidak murojaah hafalannya, dia akan diazab, ya, yaitu mengeluarkan cairan dari mulutnya. Ana Allah alam, ana nggak tahu riwayat ini. Yang ana tahu para penghafal Al-Quran yang tidak membaca atau murojaah atau tidak mengamalkan apa yang dia ingat atau dia baca, itu kepalanya akan dipecahkan terus menerus di alam barzakh sebelum akhirat. Jadi dia terbaring, kemudian ada satu orang yang lain yang akan melemparkan batu besar ke kepalanya, pecah, batu itu menggelinding, dan tidaklah batu itu menggelinding dikejar sama orang yang melemparkannya, balik lagi kepalanya sudah utuh dan diulangi sekali lagi, terus begitu sampai hari kiamat. Itu yang dilihat Nabi di dalam mimpinya. Nah, jika anak, kata beliau, baru saja menyelesaikan hafalannya 30 juz, belum dimurojaah, namun Allah uji dengan suami, di mana suami anak telah mengkhianati anak, dan anak sudah memaafkannya. Namun sampai sekarang suami anak belum taubat. Bahkan ketika anak suruh menghafal 1 juz saja terasa berat, sehingga anak pun termasuk
atau anak pun jadi kurang termotivasi murojaahnya. Apakah anak juga ikut berdosa, Ustadz, dengan meninggalkan banyak hafalan anak? Jelas. Karena apa yang dilakukan oleh suami urusan dia dengan Allah, sedangkan anti punya urusan sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah hafalan Al-Qur'an. Ya, jangan karena kelakuan suami kemudian melakukan kemungkaran atau melakukan dosa yang lain. Apakah suami juga ikut bertanggung jawab atas semua ini? Jelas. Karena istri adalah tanggung jawab. Dan ketika suami tidak bisa mendidik istrinya atau tidak menjaga kesolehan, ketakwaan istrinya, dan membuat istri akhirnya jadi ahlul maksiat, maka yang bertanggung jawab adalah suami kelak pada kiamat. Ya, dan ini nasihat untuk para suami khususnya. Bahwa banyak para suami hari ini tuh yang tidak menjaga dirinya dari fitnah, perempuan terutama. Ya, sehingga dia binasa, dia kehilangan seluruh kebaikan di dalam rumah tangganya. Maka nasihat anak, jangan pernah buka pintu untuk siapapun. Kalau antum terfitnah oleh perempuan, maka jalan terbaiknya adalah menikah. Ya, kalau nggak sanggup menikah, jangan pernah mencoba atau membuka pintu. Tapi anak digoda Ustaz, kan bisa diusir godaan itu. Ini enggak, godaannya dipersilakan masuk. Ahlan wa sahlan, marhaban. Iya. Sudahlah jemaah, anak ini terlalu sering mendengar kisah-kisah seperti ini, aduan-aduan seperti itu. Dan belakangan ini tambah banyak. Ya, suami-suami yang terfitnah oleh perempuan itu tambah banyak. Jangan buka pintu. Dan semua itu bermula dari bermudah-mudahan, merasa aman, merasa tahu agama, merasa selamat. Anak tahu batasannya, ini halal haramnya anak tahu. Kalau tahu batasan halal haram dari awal, tidak akan pernah melayani siapapun. Ya, karena perempuan itu apa, bapak-bapak? Bapak-bapak nggak ada yang jawab, kenapa bapak? Perempuan itu apa? Fitnah terbesar bagi laki-laki yang bisa menghancurkan akal dan agamanya. Itu cuma satu, namanya wanita. Hah? Laser? Ras terkuat di atas permukaan bumi katanya. Ya bolehlah, gak apa-apa. Ya. Ketika kita sadar mereka adalah ras yang terkuat, maka jadilah orang yang lebih kuat lagi. Itu bukan begini, ngalah bukan, tapi jadilah yang lebih kuat. Karena kalau antum tidak kuat, antum pasti terkalahkan. Paham maksud saya jangan? Makanya seorang laki-laki harus berlindung, minta pertolongan Allah, dan menghindar dari jalan-jalan fitnah. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Jemaah rahmatullah, ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.